Kesebelasan Borromeo. Zulkifli Syukur terlalu lemah. Lagi-lagi upaya dilakukan oleh para pemain Indonesia. Dengan mudahnya dihalau oleh Borromeo. Muhammad Ridwan. Maman Nur Rahman. Muhammad Nasuha. Lalu kaki Ahmad Mustomi kali ini. Cukup baik sebuah kerjasama dengan Gonzales kali ini. Oktomaniani lagi-lagi sebuah peluang emas. Terbuang begitu saja sebuah tendangan kaki kiri. Oktomaniani masih melayang jauh di atas gawang Etheridge. Ini sebetulnya proses yang sangat bagus. Peluang yang sangat bagus diraih dengan cara main through pass. Ini adalah tayang ulang tadi peluang dari Filipina, Philip Young Husband. Tetapi peluang Indonesia tadi adalah bagaimana through pass yang sangat baik kerjasama. Wall pass Christian Gonzalez kepada Okto. Sayang finishing, betul. Sayang finishing dari Okto masih jauh melambung. Dihalau saja oleh Habka Hamzah. Christian Gonzalez yang dituju. Pelanggaran kali ini. Terlihat bagaimana Christian Gonzalez berduel dengan Borromeo. Dengan postur tubuh yang cukup tinggi, para pemain Filipina tampaknya cukup mudah mengantisipasi bola-bola atas dilakukan oleh para pemain Indonesia. Inilah sebuah tayang ulang dari peluang dari Oktomaniani. Cukup baik. Ya, kita jaga gawang Nel Etheridge langsung maju menutup ruang daripada Okto. Kali ini kembali Indonesia. Irman Utina menjadi pengatur serangan, lepaskan umpan Irfan Bahdim yang dituju. Mudah lagi-lagi bagi para pemain Filipina. Lagi-lagi pelanggaran kali ini masukin menit ke 21. Irman Utina sengkapnya kesebelasan. Apakah ini akan menjadi sebuah momentum di pertandingan kali ini? Peluang emas bagi Indonesia, sebuah tendangan bebas. Tendangan bebas pertama bagi Indonesia di babak pertama. Dalam tayang kita saksikan jelas sekali sebuah pelanggaran yang tentunya cukup berbahaya bagi Irman Utina. Kembali Muhammad Nasuha. Lepaskan umpan terlalu terburu-buru. Sebuah keuntungan bagi Filipina kali ini. Tidak cermat kalau kita saksikan kembali Indonesia gagal memasuki daerah pertahanan Filipina. Cukup disiplin barisan pertahanan Filipina memasuki menit ke 22 ini. Garner. Dua kerjasama dengan Gritwich. Jason Leong. Mudah saja bagi Christian Gonzalez. Masih Gonzalez kali ini serangan Indonesia. Lagi-lagi cukup jeli Borromeo. Sebuah serangan balik Filipina. Philip Young Husband. Masih Philip Young Husband. Handsball tampaknya sebuah pelanggaran bagi Indonesia. Mencoba memperlambat tempo permainan. Firman Utina lepaskan umpan. Cukup baik kali ini Irfan Bahdim. Oh, sebuah peluang emas yang kembali gagal dilakukan oleh Irfan Bahdim. Umpan daerah yang sangat baik. Jatuh di belakang kepala kapten kesebelasan Filipina. Kita lihat umpan yang sangat baik. Umpan jauh yang sangat baik. Tapi memang penjaga gawang Nel Etheridge kembali mengantisipasi dengan baik. Kita lihat bagaimana sebuah antisipasi timing yang tepat dilakukan oleh penjaga gawang Nel Etheridge. Ya, kita lihat peran sentral dari penjaga gawang Nel Etheridge menunjukkan kualitasnya walaupun sebagai penjaga gawang nomor 3 di klub Premier Inggris. Bukan merupakan sebuah pelanggaran kali ini. Philip Young Husband, sebuah tendangan langsung. Oh, hampir saja sebuah peluang emas dari Filipina kali ini. Kembali tendangan Philip. Peluang. Ya, tendangan dari Philip Young Husband. Tendangan yang sangat keras mengarah akurat dan sedikit berbelok arah. Hampir saja Marcus Horizon terlambat bereaksi. Kita lihat bagaimana ekspresi dari seorang Simon McManamy. Tampaknya seakan tidak percaya dan sangat yakin bahwa bola akan masuk ke gawang Indonesia. Inilah Philip Young Husband. Harus berhati-hati kali ini Marcus Horizon. Dan kembali kita mohon dukungan dari para pemirsa RCTI di seluruh Indonesia tentunya. Berharap Indonesia mampu menangkan pertandingan kali ini sehingga memudahkan langkah Indonesia menuju babak final Piala AFF tahun 2010 ini. Irman Utina. Zulkifli Syukur dari sisi kiri pertahanan
Filipina lepaskan umpan maksudnya Irfan Bahdim. Tampak bagaimana sangat monoton apa yang dilakukan oleh para pemain Indonesia sejauh ini. Dan ini sangat mudah dibaca oleh para pemain Filipina. Ini perbedaan yang dilakukan oleh dua back kita, baik itu Nasuha maupun Zulkifli. Zulkifli tidak terlalu berani menyusup seperti Nasuha karena memang ada sedikit masalah dengan kebugaran Zulkifli. Saya pikir Zulkifli baru dalam beberapa hari terakhir mulai berlatih, jadi mungkin ada sedikit keraguan akan kebugaran fisiknya. Muhammad Nasuha kali ini, Indonesia kembali mencoba membangun serangan, membongkar pertahanan Filipina yang cukup rapat sejauh ini. Hamka Hamzah, kita lihat kehati-hatian Indonesia. Umpan langsung ke depan, tidak ada pemain yang dituju. Sebuah kesempatan kembali terbuang percuma. Zulkifli Syukur, Firman Utina, Muhammad Ridwan. Pelanggaran kali ini bagi Indonesia dilakukan oleh Ray Johnson, pemain keturunan Islandia, 7 caps, memperkuat Filipina dan baru tahun 2010 menjadi warga negara Filipina. Inilah Ray Johnson. Dalam piala cukup jelas sekali bagaimana Ray Johnson melanggar Muhammad Ridwan. Kita berharap kali ini sebuah gol tercipta dari sebuah kesempatan kali ini. Bola dihadapi oleh Firman Utina, ada Okto Maniani, Muhammad Ridwan, Hamka Hamzah di dalam kotak penalti. Michel Gonzalez. Bola dihadapi oleh Firman Utina, pemain yang baru saja merayakan ulang tahunnya kemarin. Firman Utina lepaskan umpan. Masih mampu dihalau dengan baik oleh kapten kesebelasan Borromeo. Masih bola bagi Indonesia. Lemparan ke dalam. Ahmad Bustomi. Muhammad Nasuha. Firman Utina kembali menjadi pengatur serangan, lepaskan umpan langsung. Yang dituju adalah Muhammad Ridwan. Sayang sekali sebuah umpan yang masih terlalu deras bagi seorang Muhammad Ridwan. Bila Firman Utina, 2 gol telah dikemas oleh kapten kesebelasan. Tendangan gawang dilakukan oleh Etheridge, yang juga pernah memperkuat tim nasional Inggris usia 16 tahun. Philip Yahasban, 3 pemain sekaligus mencoba menghentikan pergerakan dari Philip Yahasban, cukup berhasil. Kali ini kita lihat bagaimana semangat para pemain Indonesia. Hingga seorang Christian Gonzalez jauh sekali membantu pertahanan. Ya, memang Indonesia agak sedikit fokus dalam pertahanan. Dalam beberapa latihan terakhir menjelang semifinal menghadapi Filipina ini, memang Indonesia sedikit mewaspadai, bukan sedikit, sangat mewaspadai serangan balik, bola-bola mati dari Filipina. Lalu juga kualitas skill individu yang tadi diperlihatkan oleh paling tidak yang Hasban bersaudara, nomor 7, nomor 10. Dan kalau kita lihat dalam skema bertahan Indonesia, jika dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya saat melakukan serangan, 2 back diizinkan oleh Advert Leader untuk naik, tetapi pada pertandingan semifinal ini harus ada 3 back yang selalu siap di belakang. Okto Maniani, Muhammad Nasuha. Indonesia belum mampu membongkar pertahanan Grendel dari Filipina. Tidak berhasil, sebuah kesalahan tadi cukup berbahaya kali ini. Philip Yahasban, masih Philip Yahasban kerjasama dengan Araneta. Masih Araneta. Beruntung Indonesia kali ini bola mengarah kepada seorang Muhammad Ridwan. Sayang sekali, terlalu terburu-buru. Kesempatan emas kembali terbuang begitu saja. Tanpa kepanikan berada di tim nasional Indonesia saat ini. Bermain di leg pertama di hadapan publik sendiri. Kita lihat banyak catatan yang dilakukan oleh Alfred Riedel. Kita berharap perubahan segera dilakukan oleh sang pelatih. Dan tentunya performa Indonesia semakin baik di babak kedua nanti. Yang kita lihat bahwa sayap kiri Indonesia jauh lebih hidup dalam penyerangan karena memang sepertinya Okto diminta untuk mengeluarkan speednya, skill individunya, keberanian dribbling melewati lawan, didukung oleh Nasuha. Umpan terobosan cukup baik kali ini. Okto Maniani terlalu deras dari seorang Firman Utina. Tampaknya masih belum mendapatkan sentuhan-sentuhan dari seorang Firman Utina di lini tengah.
Ya di sisi lain memang juga ancaman untuk bek kiri Indonesia M. Nasuha agak tidak seberat bagi Zulkifli. M. Nasuha hanya head to head dengan Roel Genar, pemain yang saya pikir tidak terlalu istimewa atau tidak seistimewa James Young Husband nomor 7 yang selalu bergerak dari sayap kiri. Kita lihat sepanjang pertandingan Zulkifli sangat hati-hati dalam membantu serangan. Zulkifli selalu menjaga kedalaman karena James Young Husband nomor 7, pemain ini 24 tahun, Akademi Chelsea. Ini memiliki kualitas individu yang sangat baik. Ya, dan kalau kita saksikan sebuah pelanggaran dilakukan oleh James Young Husband. Pemain juga pernah bermain di Wimbledon, cukup berpengalaman, 9 pemain naturalisasi, 9 pemain keturunan, menjadi keuntungan dari Filipina saat ini. Cukup baik. Lagi-lagi offside, kerjasama antara dua pemain muda, Irfan Bahdim juga Okto Maniani. Kita lihat bagaimana sebuah benturan terjadi di lapangan pertandingan. Masih sedikit tensi cukup tinggi di semifinal ini. Dan kita lihat bagaimana wasit dari Iran, Moradi Mausud Hasanal, sejauh ini cukup tegas memimpin jalannya pertandingan. Tadi terjadi sebuah insiden di lapangan antara Del Rosario dengan seorang Okto Maniani. Kita lihat dalam tayang ulang bagaimana benturan terjadi. Wow, sebuah tackling tadi dilakukan oleh Del Rosario terhadap Okto Maniani. Kalau kita saksikan cukup berbahaya Bung Toel dan juga pemirsa. Saya pikir pelanggaran yang memang sangat keras. Dan ini juga tadi sempat terpancing Okto. Karena memang diambil dari belakang, jadi memang harus hati-hati. Kita lihat trik mulai dipancing oleh para pemain belakang Filipina. Harus konsentrasi pemain kita. Sejauh ini Filipina tidak terganggu dengan 80.000 lebih penonton yang hadir di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Ya, belakangan kita selalu bicara rekor, bicara 16 pertemuan kita tidak pernah kalah. Tetapi tidak ada kaitannya dengan Filipina dengan wajah baru yang penuh naturalisasi ini. Apa artinya kekalahan itu? Karena mereka tidak pernah mengalami. Apa juga artinya bagi seorang yang Husband bersaudara yang besar di Inggris? Mereka tidak akan merasa inferior menghadapi Indonesia. Inilah yang harus kita waspadai. Kita baru di semifinal. Ada 2 pertandingan yang harus dilewati untuk bisa tiba di partai puncak final Piala AFF 2010. Kali ini Zulkifli Syukur lepaskan umpan melebar ke kiri kali ini. Ada Okto Maniani cukup rapat. Seorang Del Rosario menjaga Okto Maniani kerjasama dengan Muhammad Nasuha. Sangat disiplin para pemain Filipina. Peluang kali ini, masuk gol! Sebuah kesempatan dilakukan oleh Christian Gonzalez merobek gawang Nel Etheridge. Indonesia 1, Filipina 0. Ya, gol yang tiba pada tepat waktunya. Saya pikir Indonesia sedikit mengalami kesulitan dengan Filipina. Tapi tadi ada sebuah kesalahan koordinasi di barisan belakang Filipina antara bek Filipina dengan penjaga gawang Nel Etheridge. Dan di sana Christian Gonzalez dengan dingin masih bisa menyundul bola dan bola mengarah ke gawang yang kosong. 1-0. Inilah gol yang tiba tepat pada waktunya. Dan semoga mental bertanding pemain Indonesia makin meningkat, makin konsentrasi dan fokus. Kita lihat. Umpan dari Firman Utina salah diantisipasi oleh penjaga gawang Nel Etheridge dan bola tepat jatuh di kepala Christian Gonzalez. Pemain naturalisasi asal Uruguay saat ini menjadi warga negara Indonesia. 2 gol telah diberikan oleh Christian Gonzalez kepada negara barunya Indonesia di Piala AFF tahun 2010 ini. Ya, sebuah kesalahan komunikasi antara penjaga gawang Nel Etheridge dengan Ray Johnson bisa dikonversikan oleh Christian Gonzalez menjadi sebuah gol yang membuat Indonesia saat ini unggul 1-0. Dan ini adalah gol yang tepat momentumnya. Sebuah keuntungan bagi Indonesia, sebuah gol dari Christian Gonzalez. Sebuah pelanggaran kali ini dilakukan oleh Ahmad Mustomi. Keuntungan bagi Filipina. Cukup tegas, Moradi Mausud Hasanal. Kita lihat bagaimana ketegangan pelatih berusia 33 tahun. Simon McManamy adalah kapten kesebelasan Borromeo. Kecolongan akibat sebuah umpan yang cukup baik dilepaskan oleh Firman Utina tadi. Kali ini Indonesia harus berhati-hati
Filipina kembali menyerang. Philip Young Husband keluar lapangan jauh sekali. Ya, kita lihat bagaimana bola umpan lambung ke kotak penalti tidak dengan sempurna bisa di-clearance oleh barisan belakang Indonesia. Ini tetap harus menjadi kewaspadaan pemain Indonesia. Baru 33 menit, masih banyak pertandingan yang dilewati. Filipina menunjukkan kualitas tidaknya. Dan sementara Indonesia unggul, gol yang sangat tepat. Semoga bisa membangkitkan penampilan Indonesia, makin percaya diri. Gelora Bung Karno kembali bergemuruh 1-0 di menit ke-34 saat ini. Zulkifli Syukur lebih santai Indonesia memainkan bola di daerah sendiri. Ahmad Mustomi, Muhammad Nasuha kali ini semifinal leg pertama. Di mana leg kedua akan dilakukan di Gelora Bung Karno pada tanggal 19 Desember nanti. Dan Indonesia akan menjadi tuan rumah menghadapi Filipina. Umpannya masih terlalu deras tadi bagi seorang Irfan Bahdim. Neil Etheridge, penampilan penjaga gawang berusia 20 tahun sebelum terjadinya gol cukup baik. Sebuah blunder tadi yang menguntungkan Indonesia, membuat Indonesia unggul melalui seorang Christian Gonzalez. Philip Young Husband, dua pemain sekaligus menutup pergerakan Philip Young Husband. Keluar apa pertandingan, bukan merupakan keuntungan bagi Filipina. Bila Christian Gonzalez 34 tahun, kita lihat kembali sebuah proses terjadinya gol. Umpan dari Firman Utina, salah antisipasi penjaga gawang Neil Etheridge, dan bola jatuh tepat di kepala seorang Christian Gonzalez. Top scorer Liga Indonesia 5 kali berturut-turut, 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009. Dan kita lihat bagaimana Alfred Riedel tampaknya terlihat ekspresi setelah terjadinya gol tadi. Indonesia telah teriakan para supporter yang hadir di Gelora Bung Karno. Saat ini kita berharap akan memberikan motivasi bagi pemain Indonesia untuk kembali menambah gol berdapat memenangkan pertandingan di malam hari ini. Kita lihat tadi sebuah akselerasi dari Irfan Bahdim. Saya pikir Irfan Bahdim berkontribusi untuk terciptanya 3 kali tendangan bebas paling tidak. Belum mendapatkan peluang di depan gawang, tapi Irfan Bahdim setidaknya sudah menciptakan 3 kali tendangan bebas. Christian Gonzalez, Ahmad Mustomi, Muhammad Nasuha, peluang bagi Indonesia kali ini. Masih Muhammad Nasuha, lepaskan umpan. Terbaca dengan baik kali ini oleh Rosario. Pressing dilakukan Indonesia di daerah pertahanan lawan. Sebuah strategi yang cukup berjalan dengan sempurna oleh para pemain Indonesia saat ini. Cukup baik kali ini. Irfan Bahdim masih membentur salah seorang pemain. Datang Okto Maniani. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Cukup bersih tackling yang dilakukan oleh Del Rosario. Semakin percaya diri para pemain Indonesia. Serangan balik kali ini. Philip Young Husband. Lagi-lagi Philip Young Husband. Berikan kali ini kepada Gritwich. Terlalu deras. Sebuah keuntungan bagi Indonesia. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia saat ini. Praktis hanya 3 pemain yang tentunya menjadi cukup berbahaya. Gritwich, James Young Husband, dan juga Philip Young Husband. Ya, sebetulnya Filipina saat ini adalah momen bagaimana sayang crossingnya masih bisa diblok oleh Anton de Rosario. Inilah Anton del Rosario, pemain berpengalaman keturunan Amerika Serikat, 28 tahun. Kali ini kembali James Young Husband. Tidak mudah melewati Muhammad Ridwan. Zulkifli Syukur kali ini. Masih Zulkifli dibayi-bayi oleh James. Sebuah kerjasama masukkan juga pada Christian Gonzalez. Ball possession kembali dilakukan oleh para pemain Indonesia. Setelah unggul 1-0 di babak pertama ini. Sisa 7 menit lagi waktu normal di babak pertama. Umpan dari Hamka Hamzah cukup baik kali ini. Okto Maniani. Masih Okto mencoba melewati Del Rosario. Bersama dengan Muhammad Nasuha cukup rajin membantu serangan. Masih Okto. Ahmad Mustomi.
cukup rapat barisan pertahanan, mencoba memanfaatkan lebar lapangan dari sisi kanan kali ini. Muhammad Nasuha, suka Zulkifli Syukur maksud kami. Bukan merupakan sebuah pelanggaran, bola jatuh di kaki para pemain Indonesia. Menunggu para pemain Filipina. Ahmad Mustomi kembali, Muhammad Ridwan kali ini. Masih Ridwan lepaskan umpan, peluang. Oh, tidak ada pemain yang menyambut umpan dari Muhammad Ridwan tadi. Ya, sebuah crossing yang sangat baik dari Muhammad Ridwan. Ini adalah crossing pertama Muhammad Ridwan sepanjang babak pertama ini. Ahmad Mustomi, lagi-lagi sebuah one-two tadi maksudnya dengan Irfan Bahdim. Terlalu deras umpan dari Irfan Bahdim. Jason De Jong. Masih Jason De Jong. Mencoba lewati 3 pemain sekaligus. Ada Firman Utina di sana. Mencoba menyelamatkan daerah pertahanan Indonesia. Duel antara Jason De Jong dengan Firman Utina. Cukup cerdik Firman Utina. Membenturkan bola ke kaki lawan. Dan pada ke dalam bagi Indonesia. Ya, kita lihat perbedaan bahwa Filipina saat menyerang sangat mengandalkan individu-individu, maka saat di depan mereka akan lebih fokus pada Philip yang Husband nomor 10, James yang Husband nomor 7, dan Chris Greenwood. Juga tadi sekali-sekali Jason De Jong. Jadi sebetulnya dari segi kolektivitas Indonesia jauh lebih baik, kerjasama Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Filipina. Umpan terobosan kali ini cukup baik. Oh, hampir saja sebuah kesalahan dilakukan oleh pemain belakang Filipina, menghasilkan sebuah tendangan penjuru bagi Indonesia. Ya, sebuah momen berbahaya juga, peluang bagi Indonesia, nyaris saja kesalahan membuang bola. Hampir menimbulkan kesalahan fatal kembali bagi gawang Filipina. Kita lihat Ray Johnson hampir salah mengantisipasi bola yang gagal dikontrol oleh Irfan Bahdim. Akuratnya seorang Firman Utina dalam melakukan umpan tadi. Kita lihat bagaimana Firman tahu posisi dari seorang Irfan Bahdim. Kali ini tendangan penjuru. Mampukah Indonesia menambah keunggulan di kesempatan kali ini? Lepaskan umpan. Dan Zulkifli duel dia dengan Philip yang Husband. Keluar bola. Tidak pernah sekalipun Maman Abdurrahman dan juga Hamka Hamzah melewati garis tengah pertahanan atau pertandingan. Konsentrasi bertahan, mengantisipasi serangan-serangan balik yang dilakukan oleh Filipina sejauh ini. Bahkan bukan hanya Maman dan Hamka Hamzah, harus selalu ada 3, dan di sana adalah Zulkifli Syukur. Back yang dibiarkan atau diberi keleluasan untuk naik membantu serangan. Sepanjang babak pertama kita lihat adalah M. Nasuha. M. Nasuha lebih dominan saat melakukan overlapping kerjasama dengan Okto Maniani. Rob Gear bersama dengan Araneta. Ray Johnson, James bersama dengan Philip. Borromeo jauh sekali membantu penyerangan kali ini. Cukup berbahaya kali ini. Cukup disiplin. Maman Abdurrahman dan juga Hamka Hamzah bergantian menjaga pergerakan Araneta di daerah kotak penalti. Kita lihat bagaimana Araneta dan bahkan seorang Anton Del Rosario jauh sekali membantu penyerangan. Terlibat tadi duel kepala, duel udara dengan Muhammad Nasuha, adalah Anton Del Rosario. Dalam kala kita saksikan antisipasi bola-bola udara ini harus diwaspadai kalau kita lihat memang terjadi benturan di kepala dua pemain ini. Khususnya seorang Muhammad Nasuha yang tampaknya memang mendapatkan instruksi untuk lebih membantu penyerangan dibandingkan dengan Zulkifli Syukur yang di babak pertama ini lebih membantu Maman dan juga Hamka Hamzah dalam bertahan di lini belakang. Dan khusus M. Nasuha sepanjang Piala AFF 2010 ini, sejak babak penyisihan Malaysia, Laos, Thailand sampai sekarang, saya pikir M. Nasuha adalah pemain yang memiliki progres dari pertandingan ke pertandingan yang sangat baik. Makin baik hingga pada pertandingan ini saya pikir M. Nasuha makin menunjukkan kualitasnya
sebagai salah satu bek kiri Indonesia. Ya, pemain besar oleh Persikota Tangerang, kemudian bermain di Sriwijaya FC dan saat ini memperkuat Persija Jakarta, menjadi salah satu pilihan utama Alfred Riedel di wingback kiri. Pemain yang tentunya memberikan asis kontribusi yang cukup maksimal bagi tim nasional Indonesia saat ini. Ya, pemain yang di era sebelumnya selalu menjadi cadangan dari Isnan Ali, kini sudah mengambil tempatnya, sudah menampilkan kualitasnya, dan saya berharap Nasuha bisa terus memperlihatkan progresnya. Dia memperlihatkan progres yang sangat menonjol dari pertandingan ke pertandingan. Kembali lapangan pertandingan 1-0 Indonesia memimpin atas Filipina di leg pertama semifinal AFF Suzuki Cup 2010. Marcus Horizon sangat percaya diri kali ini, penjaga gawang Indonesia Ahmad Bustami, ada Firman Utina. Di akhir-akhir pertandingan babak pertama, sebuah umpan kembali dilepaskan masukkan pada Muhammad Ridwan. Lagi-lagi Philip Yahasban bersama dengan James. Bukan merupakan sebuah pelanggaran kali ini, keluar lapangan pertandingan, tidak mampu melewati Zulkifli Syukur. Sedikit frustrasi tadi Philip Yahasban. Jelas Zulkifli Syukur, pemain asal Arema Indonesia. Sebuah kesempatan, Marcus Horizon. Luar biasa kali ini. Positioning, timing yang tepat dari Marcus. Ya, keputusan yang tepat dan juga tangkapan yang sangat baik dari Marcus. Bola yang cukup sulit dan Marcus juga harus berdial, tapi saya pikir Marcus menjalankan perannya tadi dengan sangat sempurna. Zulkifli Syukur kali ini. Muhammad Ridwan, 1 menit tambahan waktu di babak pertama. Ahmad Bustami, Okto Maniani. Tampaknya Indonesia hanya ingin menghabiskan waktu tambahan 1 menit dan melakukan position passing daerah sendiri. Zulkifli, Firman Utina. Indonesia mampu unggul melalui kaki atau kepala Christian Gonzalez masukkan di leg pertama, di babak pertama dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Hanya menghabiskan waktu saja tampaknya soal Indonesia. Melebar ke kanan kali ini, kembali Zulkifli Syukur. Wasit memberikan peluit panjang pada berakhirnya pertandingan babak pertama. Filipina 0, Indonesia 1. Gol diciptakan oleh Christian Gonzalez. Pemirsa RCTI, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di semifinal leg pertama Filipina menghadapi Indonesia. Jelang pertandingan di babak kedua, tampak terlihat bagaimana Muhammad Nasuha mendapatkan perban di kepalanya. Apakah ini merupakan sebuah cedera dan juga pengaruh yang serius bagi Indonesia? Inilah Marcus Horizon, penjaga gawang yang tampil cukup baik, 3 penyelamatan dilakukan dan kita berharap kembali untuk Indonesia mampu menciptakan gol dan mampu melangkah ke babak final yang telah lama tidak pernah kita cicipi di ajang Piala AFF kali ini. Segera saya akan mengajak Anda menyaksikan kick off pertandingan babak kedua antara Filipina menghadapi Indonesia. Kembali pemirsa RCTI dimanapun Anda berada, kembali saya Tio Nugroho dan juga Bung Tommy Welly akan menemani Anda menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua antara Filipina menghadapi Indonesia. Wasit Nuradi Mosot Hasanal asal Iran berikan peluit panjang. Inilah pertandingan babak kedua. Filipina 0, Indonesia 1. Belum terjadi perubahan pemain sejauh ini dari kedua kesebelasan. Hamkamsa, Muhammad Nasuha, Ahmad Bustami. Kita tidak tahu apa